Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah penderitaan yang tidak sebanding, ya. Penderitaan tak sebanding. Apakah saudara menderita? Bapak Ibu, ada penderitaan hari ini, akhir-akhir ini, minggu-minggu ini ada? Ya, mungkin kita berkata, ya, kami saat ini sedang mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Allah dari 2 Timotius pasal 2 di ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat LCD atau buka Alkitabnya boleh juga ya, atau HP yang ada firman Tuhan ya. Jadi fokus kita firman Tuhan ya. Kalau ada WA apa lain abaikan dulu, nanti setelah ibadah baru bisa dijawab atau dibalas. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 3. 1 2 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini ajakan, himbauan. Ayo menderita. Ikut menderita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Siapa yang mau menderita? Angkat tangan. Siap menderita? Siap. Amin. Sedikit yang angkat tangan ya. Bapak Ibu, jika ada pilihan diberikan kepada kita saat ini, ya, pilihan yang pertama adalah menderita. Oke, coba direnungkan. Pilihan yang pertama, nomor 1, menderita. Nomor 2, tanpa penderitaan, bebas dari penderitaan. Saudara pilih yang mana? Apakah saudara pilih nomor 1, menderita, atau pilih nomor 2, tanpa penderitaan? Yang pilih nomor 1 angkat tangan. Ya. Siap menderita. Yang pilih nomor 2 angkat tangan. Tidak ada penderitaan. Yang tidak angkat tangan ada masalah apa? Mengerti bahasa saya? Apa yang menderita itu ya? Ya menderita itu susah. Air mata, sedih. Ya, ada tekanan, ada intimidasi, ada penderitaan. Nah, kalau tanpa menderita ya bahagia, senang begitu ya. Siapa yang siap menderita? Atau pilihan saya apa? Pendeta nomor 1 saja. Karena ini ada pilihan. Saya pilih pada saat atau memilih penderitaan. Angkat tangan. Oh, sudah mulai paham. Berarti tidak ada yang angkat tangan. Ya, yang tanpa penderitaan, bebas dari penderitaan, angkat tangan. Yang lain kemana? Penderitaan tidak. Jangan minta pilihan yang ketiga. Nggak cukup 2 saja. Yang mau milih nomor 1, menderita. Susah, stres, ada tekanan. Siap? Oke, konsisten ya. Yang mau milih tanpa penderitaan, bebas dari penderitaan, angkat tangan. 1, 2. Saya masih belum berpikir. Yang lain kemana tangannya? Ya, yang siap menderita, sekali lagi. Menderita itu ada sakit lah, ada aniaya lah, ada tekanan lah, wah pergumulan berat. Oke, saya pilih menderita, tidak apa-apa. Nomor 1, angkat tangan yang pilih nomor 1. Oke, sudah mulai paham menderita dan mereka siap. Oke, banyak juga. Yang pilih tanpa penderitaan, bebas dari penderitaan, angkat tangan. 1, 2, sedikit. Yang lain ikut yang nanti lebih banyak, begitu. Oke, sekarang saya ganti kalimatnya kalau gitu. Yang menderita itu yang hidup. Suka duka silih berganti, itulah kehidupan. Yang tanpa penderitaan itu yang sudah dikirim ke Mumbul. Nah, siapa pilih nomor 1 angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti pilih nomor 2. Sudah mulai paham. Oke, kalau begitu ya begini loh. Kadang-kadang kita berharap jangan ada penderitaan, tapi kenyataannya nggak bisa. Ya, kerinduan saudara untuk tidak menderita boleh-boleh aja, tapi suka duka silih berganti, itulah kehidupan. Jadi kalau saudara menderita jangan mengeluh ya. Amin. Itu kan pilihan saudara. Coba lihat kiri kanan dan katakan agak keras, jangan mengeluh kalau menderita. Yang tegas, jangan mengeluh kalau menderita. Coba katakan kiri kanan.
Ada banyak keluhan akhir-akhir ini. Aduh, susah. Aduh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menggambarkan dalam hidup ini dalam pertempuran. Nah, salah satu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada penderitaan. Ya, terlebih ketika kita mempertahankan iman percaya kita kepada Dia. Nah, penderitaan salah satu alat di tangan kuasa kegelapan supaya akhirnya ya orang yang menderita itu tidak lagi datang kepada Tuhan. Nah, ini pergumulannya. Dan terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bahkan ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Ternyata penderitaan itu tidak bisa kita elakkan. Digambarkan seperti seorang prajurit, ya, prajurit pasukan tentara yang siap berperang. Ya, jangan berpikir akan mengalami suasana yang santai-santai saja, yang tenang-tenang saja, yang pokoknya semua serba enak, tidak. Tetapi harus siap mengalami penderitaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 4 berbunyi demikian. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang. Ingat, ya, Rasul Paulus menggambarkan perjalanan hidup kita saat ini sedang dalam perjuangan. Ya, dan kita adalah prajurit laskar Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya, apa yang akan kami nanti pakai, gunakan untuk kemewahan, untuk apa? Tidak berpikir. Yang dipikirkan adalah ya, fokus kepada pertempuran, fokus kepada peperangan itu, ya, fokus kepada tugas. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini perjalanan hidup kita saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, latar belakangnya adalah Paulus, ya, Rasul Paulus yang menyampaikan hal ini kepada anak rohaninya, anak didiknya, yaitu Timotius, yang masih muda dan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Dan penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan oleh karena nama Tuhan, oleh karena tugas yang kita kerjakan, oleh karena mempertahankan iman kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melakukan hal yang jahat kemudian kita menderita, bukan, ya. Tetapi penderitaan oleh karena kita mempertahankan kebenaran. Paulus mengalami penderitaan itu. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 7, dia berkata begini: sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia, karena Tuhan, ya, karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi dikatakan tadi, mari ikutlah menderita. Ya, mau kita menderita, siap menderita oleh karena nama Tuhan, oleh karena Injil, oleh karena keyakinan kita kepada Yesus Kristus, oleh karena kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ketika kita mempraktikkan kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, dan ternyata kita mengalami juga penderitaan. Nah, penderitaan ini tidak sebanding dengan apa? Nanti kita akan renungkan bersama. Artinya tidak ada apa-apanya, berarti kita harus siap menderita. Nah, Rasul Paulus menderita karena Injil, karena kebenaran, karena tugas, karena panggilan daripada Allah sendiri. Dan dalam 1 Timotius ayat 1 pasal 1 ayat 11 berkata begini: untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya. Jelas apa penyebab penderitaan bagi dirinya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini,
Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ya, itu sebabnya aku menderita semuanya itu. Jadi dia oleh karena panggilan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, sebagai guru, orang yang sudah diselamatkan, dia siap menderita. Ya, dia tidak malu. Dia menerima kenyataan kalaupun dia akhirnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia beberapa kali hendak dibunuh, dianiaya. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Kalau mau dia tidak menderita, kalau mau dia terhindar dari aniaya, cukup dia berhenti melayani. Dia berhenti memberitakan kabar sukacita itu. Dia berhenti untuk menjadi pengikut Kristus. Bukankah latar belakangnya, hidupnya sebelumnya adalah orang yang bukan pengikut Kristus. Waktu dia bukan pengikut Kristus, bukan dia yang dianiaya, dia yang menganiaya. Ya, dia begitu hebat, luar biasa. Jadi kalau mau dia posisinya bukan orang yang teraniaya, udah tinggalkan saja Yesus, tinggalkan saja pelayanan, tinggalkan saja iman itu. Tetapi dia tidak mau meninggalkan itu. Itu sebabnya aku menderita semuanya ini. Ini bukan hanya kata-kata, ini sudah dialami. Dia mengalami cercaan yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa. Dia pernah dimasukkan dalam penjara yang sempit, yang dingin, yang lembab. Dia mengalami kesulitan. Pernah dilempari dengan batu, dicambuk, hanya karena mempertahankan imannya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Dia siap mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 9 kita melihat, ya, karena pemberitaan inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Dibelenggu seperti seorang penjahat, padahal dia enggak melakukan hal yang jahat. Ya, dia bukan penjahat, tapi diperlakukan seperti penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Wow, luar biasa. Firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, ya, karena firman Allah tidak terbelenggu, walaupun aku terbelenggu, walaupun aku menderita, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dia siap mengalami penderitaan. Kenapa? Dia memikirkan juga orang lain, ya, orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita harus menderita oleh karena nama Tuhan Yesus, ya, kita sebagai pengikut Dia, kita melayani Dia, kita mempertahankan iman kita, tetapi oleh karena itu diperhadapkan penderitaan kepada kita. Apakah saudara siap menderita untuk itu? Amin. Amin. Apakah saudara siap? Ya, hujan lebat, ya, hari Minggu pagi-pagi mau ke gereja hujan, ada mantel sih. Saudara pilih mana? Siap terobos hujan untuk ke gereja, atau siap tarik selimut untuk tidur lagi karena hujan? Halo, mana pilih? Siap pakai mantel tetap ke gereja bawa sepeda motor? Amin. Amin. Saudara luar biasa. Kalau saya dulu tidak, saya bilang, Pak Pendeta hujan deras, Tuhan juga tahu kan? Terus Tuhan bilang, aku juga tahu kan, aku uji kau. Ternyata pilihanmu tarik selimut. Kalau seperti saudara, jawaban saudara ini terjadi, saya yakin dan percaya akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Orang akan melihat, betul, saudara kita itu orang percaya.
Penderitaan hujan itu gak ada apa-apanya. Waktu banjir kemarin, ada satu video yang luar biasa, sangat memberkati. Ya, di rumah Pak Pendeta itu hujan, banjir segini aja. Terus anaknya main piano dan tetap memuji Tuhan. Saudara saksikan itu ya, tergenang. Tapi ya, banjir, genangan air tidak menghalangi kita untuk menyembah Dia. Amin. Amin. Aduh, ekonomi kita saat ini sulit. Bagaimana Tuhan? Hatiku gundah gulana gelisah. Aku gak konsentrasi ke gereja. Aku tidak konsentrasi memuji Tuhan. Aku juga tidak konsentrasi mengikuti live Facebook ini, Tuhan. Ini ekonomi saya susah, saya menderita, Tuhan. Akhirnya ya sudah, tidak usahlah beribadah. Wow. Tapi Bapak Ibu, saya lihat semangat sekali beribadah hari ini. Apakah hanya untuk hari ini? Coba tanya kiri kanan, apakah untuk hari ini saja? Ada godaan. Hari ini kita semangat, tapi besok ada lagi beban penderitaan yang luar biasa, yang bisa membuat kita tak bersemangat lagi. Kita tidak siap menderita. Ada saudara-saudara kita saat ini sedang mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan. Mereka mengalami siksaan. Kalau saudara ikut dalam doa pagi, ya ada pokok-pokok doa, mereka mengalami siksaan yang luar biasa. Ya, tetapi mereka siap untuk itu. Nah, kita juga harus siap sebagai prajurit Kristus. Siap untuk mempertahankan iman kita, siap untuk terus melayani, siap terus untuk dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mungkin suatu ketika kita akan mengalami ancaman. Jika engkau tetap percaya kepada Yesus, jika engkau tetap menyembah Yesus, maka engkau akan selesai hari ini. Apa pilihan saudara? Selesai atau sangkal Yesus? Dan kita mau berkata, selesai, tidak apa-apa. Amin. Amin. Kali ini sedikit agak berbisik dan katakan, selesai, tidak apa-apa. Yang benar, nyaris tak terdengar ya. Nggak apa-apa. Ini karena punya keyakinan. Nah, di bagian bawah terakhir nanti kita melihat, kalau kita menyangkal Yesus, Tuhan katakan Dia pun akan menyangkal kita. Kalau Tuhan menyangkal kita, berarti kita masuk dalam kematian yang kekal, masuk neraka. Ya, kita harus siap sebagai prajurit Kristus. Nah, pertanyaan, bagaimana caranya? Jujur saja, ada banyak di antara kita yang tidak siap menderita. Manusia pada umumnya tidak mau masuk dalam penderitaan itu. Ada orang yang mau mengikut Yesus karena iming-iming bahwa akan hidup baik, senang dan bahagia, semua akan dicukupkan Tuhan, akan terjadi mujizat. Itu memang betul. Tetapi kalau itu alasan kita mengikut Yesus, karena semua akan dilengkapi, akan diberikan, akan kita hidup mewah dan segala macam, maka saudara pada akhirnya akan kecewa. Sebab ketika Tuhan izinkan ada masa sukar, ada penderitaan, maka kita akan pindah haluan. Kita akan, nggak usah jadi orang Kristen. Tetapi kalau kita siap menderita oleh karena nama Tuhan, ya, maka sebesar apapun tantangan itu, ancaman itu, kita akan berkata, nggak ada masalah. Penderitaan, maut tidak akan memisahkan kasih Tuhan bagiku. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Yang pertama, ya, sesuai dengan tema kita harus mampu memandang, ya, bahwa penderitaan itu, ya, memandang penderitaan sebagai sesuatu yang tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan Yesus kepada kita. Ya. Jadi kita melihat kembali, jangankan pengorbanan Yesus, kita juga bisa melihat pengorbanan Rasul Paulus. Kita melihat pengorbanan orang-orang yang memiliki iman, yang terus berjuang menjadi saksi Kristus. Bahkan mereka mati, ya mati martir
Ya kita bisa melihat mereka telah mengorbankan dirinya. Jadi kalau hanya karena diancam saja, hanya karena makan minum saja, hanya karena masalah keuangan saja, hanya masalah teman hidup saja, kemudian kita tinggalkan Yesus, kita tidak berani bersaksi. Sebenarnya itu bukan penderitaan. Ada orang yang karena bergumul untuk teman hidup, ya, dia merasa menderita karena tidak ada teman hidup. Sebab kalau dia tetap jadi orang percaya, maka tidak ada orang yang mau sama dia. Atau kekasihnya mau sama dia kalau dia tinggalkan Yesus. Dan akhirnya orang melakukannya. Ya, ada orang yang tidak mau. Dia mengalami hidup yang sederhana. Dia merasa ini penderitaan. Dia mau, ya, usahanya meningkat, posisinya, jabatannya naik. Tetapi ketika ditawarkan, syaratnya adalah tinggalkan Yesus. Saudara, ada yang akhirnya mengambil keputusan itu. Ya udahlah, tidak usah percaya Yesus, yang penting kita nikmati hidup ini. Padahal penderitaan seperti itu belum ada apa-apanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita ya siap menderita, sebagaimana Rasul Paulus katakan, mari turutlah menderita. Sebagai seorang prajurit, ya, turutlah menderita. Waktu saudara dan saya berkomitmen menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, kita adalah murid Kristus, pengikut Kristus, maka teladan kita adalah Yesus Kristus. Kalau dikatakan tadi seperti prajurit, ya harus, ya, melakukan sesuatu menyenangkan supaya berkenan kepada komandan. Dia harus taat. Dan salah satunya siap menderita supaya berkenan kepada komandan. Jadi supaya kita berkenan kepada Yesus, kita harus siap menderita. Ada orang-orang yang tidak siap menderita, akhirnya apa? Menyangkal Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pandang penderitaan kita sebagai orang percaya saat ini. Bahwa penderitaan kita yang kita alami saat ini, apapun itu bentuknya, seberat apapun, mari lihat penderitaan itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus, dengan penderitaan Yesus kepada kita. Bagaimana mungkin hanya karena penderitaan yang seperti ini kita sudah menyangkal Yesus, kita sudah mengeluh, kita tidak dapat bersyukur, kita tinggalkan Dia. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan yang kita alami di dalam Yesus, ya, penderitaan yang kita alami di dalam Yesus tidak sebanding dengan penderitaan Yesus itu sendiri. Ya, Yesus mati di kayu salib, menanggung penderitaan yang luar biasa demi keselamatan kita umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dia yang tidak berdosa, ya, tetapi mengalami perlakuan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang di kayu salib itu semestinya kita, tetapi posisi itu digantikan oleh Yesus. Yesus begitu mengasihi kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Bagaimana mungkin kita akan menyangkal Dia oleh karena penderitaan masa kini yang kita alami? Ini menjadi satu peringatan penting bagi kita. Sebab ada banyak orang yang bisa terjebak ketidaksiapan menderita untuk mempertahankan imannya. Akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam dunia militer, kita harus berani berkorban supaya kita berkenan kepada komandan. Supaya berkenan kepada komandan. Jika komandan kita rela menderita, bagaimana mungkin kita sebagai prajurit tidak siap menderita? Kita harus siap menderita. Memang tidak mudah penderitaan itu. Salah seorang murid Yesus, ya, yang tadinya begitu gagahnya, begitu yakinnya dengan dirinya bahwa dia sungguh mencintai, mengasihi gurunya, bahwa dia siap berkorban untuk gurunya, dia berkata kepada Yesus, walaupun semua akan lari,
Semua meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan bilang, ya sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Oh, tidak. Jadi kalau belum menemukan penderitaan itu, kita bilang siap menderita. Tidak apa-apa, mau menderita. Tapi coba kalau sudah menderita, apakah betul kita berkata, aku siap mengalami penderitaan ini? Amin. Amin. Siap menderita? Waktu itu Yesus diseret, dipukuli, diludahi, dicambuk, ditendang, digebukin, terus sampai ke kayu salib itu, udah digantung. Melihat kengerian yang luar biasa. Seorang murid yang bernama Petrus, yang tadinya perkataannya dahsyat luar biasa, sepertinya menyenangkan hati Yesus. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Yesus diperlakukan sedemikian rupa, gentar juga hatinya, kecut juga dia. Memang dia mengikuti Yesus. Tapi kemudian orang bertanya, ini kan muridnya. Petrus bilang apa? Ya, saya muridnya. Bila perlu saya juga kalian aniaya, saya siap. Begitu? Begitu? Tidak, enggak. Saya tidak kenal Yesus. Kemudian ada orang lain lagi datang. Enggak, betul dari gayamu itu, kamu muridnya. Oh enggak sungguh. Saya tidak kenal dia. Satu kali lagi datang orang, enggak, kamu muridnya. Oh enggak, benar, aku enggak kenal Yesus. Kemudian ayam berkokok. Dia sadar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan kita tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Amin. Amin. Jadi kita akhirnya kuat. Saya mau menyenangkan hati komandan, saya mau menyenangkan hati pimpinan sebagai seorang prajurit yang memang sudah dilatih, ya dibentuk sedemikian rupa, komitmennya, pendiriannya. Ya seorang militer waktu masuk benar-benar dia tahu posisinya sebagai prajurit. Dia tahu bahwa dia siap berkorban, dia tahu bahwa dia siap melakukan tugas, dia tahu bahwa dia siap mengerjakan segala sesuatu tanpa mempedulikan ya keinginan-keinginan secara pribadi, kebutuhan-kebutuhan secara pribadi, kesenangan-kesenangan secara pribadi. Tidak, yang ada dalam pikirannya menyenangkan hati komandan dan melakukan tugas sampai selesai. Dan di dalamnya, dalam menyelesaikan tugas itu, ternyata penderitaan itu ada bagian dari perjalanan hidupnya seorang prajurit. Dan itu pun terjadi dalam hidup kita. Bagian dalam perjalanan hidup kita adalah menderita, dan memang harus siap menderita oleh karena nama Tuhan. Amin. Amin. Mungkin kita dalam hidup hari lepas hari diperlakukan secara tidak baik karena kita pengikut Kristus. Tidak apa-apa. Belum seberapa penderitaan kita ini. Pandanglah penderitaan kita ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Sebab begini, kalau Yesus ya tidak mengorbankan dirinya untuk kita, bagaimana mungkin kita mengalami kehidupan yang abadi? Ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita. Perlengkapilah diri saudara ya dengan kesiapan menderita oleh karena kita melayani Tuhan, oleh karena kita menjadi saksi Kristus, oleh karena kita pengikut Kristus, oleh karena kita mempertahankan iman kita, oleh karena kita sebagai orang percaya. Manakala ya ada tantangan, ada musuh, ada penganiayaan oleh karena iman kita sudah mempersiapkan diri. Aku siap untuk itu karena penderitaanku saat ini ya tidak sebanding dengan penderitaan Yesus. Amin. Yesus mengorbankan dirinya, dia yang tidak berdosa, tetapi mengalami semuanya, menerima semuanya. Oleh karena dia mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Perlengkapi diri saudara untuk menghadapi penderitaan oleh karena nama Yesus. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, perlengkapi dirimu
untuk siap menderita oleh karena nama Tuhan. Ini serius Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tidak siap menderita, pada akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Untuk apa menderita? Susah hidup seperti ini. Adalah tawaran-tawaran dunia yang membahagiakan saudara. Saudara akan terjebak di sana. Tapi kalau kita tahu, kalaupun oleh karena mempertahankan iman kita menderita, penderitaan kita itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, ya, memandang penderitaan sebagai sesuatu yang tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan atau upah yang akan kita terima. Ya, tidak ada apa-apanya dengan upah yang akan kita terima. Ya, perhatikan. Jadi penderitaan yang kita alami di dalam Yesus tidak sia-sia. Dalam pengalaman Rasul Paulus yang mengalami penderitaan itu, di dalam Roma pasal 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya Bapak Ibu, penderitaan itu bukan sesuatu yang percuma, sia-sia, tidak. Itu diperhitungkan Tuhan. Ya, keteguhan hati kita, mempertahankan iman kita. Oleh karena iman kita, kita siap menderita. Memang menderita sekarang, tetapi penderitaan ini, jika kita lihat kepada upah, berkat, pahala yang akan datang, yang akan diberikan kepada kita, kemuliaan yang akan datang, tidak ada apa-apanya. Jadi, ketika saudara mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan, hidup ini susah, tetapi tetap kita pertahankan iman kita. Jangan kita tergoda, kita gadaikan iman kita hanya ketidaksiapan mengalami penderitaan ini. Jangan sampai kita lakukan, tetapi kita yang perlu lakukan adalah tetap menderita. Tidak apa-apa, di dalam Tuhan aku menderita, tapi aku tahu, ya, upah hasilnya nanti sangat-sangat memuaskan. Tidak sebanding penderitaan sekarang ini. Apa hasilnya? Kemuliaannya akan datang. Ya, di ayat berikut nanti saudara baca, kalau kita sangkal Yesus, Yesus sangkal kita. Kalau Yesus sangkal kita, berarti apa? Neraka, kematian. Tetapi kalau kita tetap mempertahankan iman kita setia, Dia juga setia. Dia tidak tinggal diam, Dia akan menolong kita, Dia menyertai kita. Memang bisa saja diizinkan kita mati martir, mati syahid, bisa saja. Bukan berarti kasih Tuhan tidak ada kepada kita. Ya, bisa saja, tetapi ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ada berkat, ya, ada kemuliaan Allah yang akan kita nikmati. Jadi, pandang penderitaan itu yang tak sebanding dengan upah yang akan kita terima. Amin. Amin. Siap menderita? Yang pertama, penderitaan kita tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi tetaplah siap menderita untuk itu. Dan yang kedua, lihat kemuliaan yang akan datang. Lihat upah yang akan datang. Tidak sia-sia saudara menderita oleh karena mempertahankan iman saudara. Tidak sia-sia saudara tetap menjadi saksi Kristus, tetap melayani Tuhan. Tidak sia-sia, karena ada upah, ada kemuliaan yang akan kita terima. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.